Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Merino, SPD. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 12 Raja Ampat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua di LPTK Universitas Khairun Ternate. Berikut saya akan menampilkan hasil video praktik uji kinerja pembelajaran yang saya lakukan di SMA Negeri 14 Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Apakah Anda masih bersemangat? Masih. Baik. Saat ini kita akan mulai dengan kegiatan belajar kita. Ya, Guru berharap bahwa mari kita tetap bangun kerjasama supaya kegiatan belajar kita hari ini dapat membawa manfaat bagi kita. Oke, mengawali kegiatan pembelajaran kita, sebagaimana biasa yang kita lakukan, mari Pak Guru mengajak salah satu di antara Anda untuk bisa memimpin kita dengan doa. Siapa saja, tidak perlu ketua kelas. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Teman-teman serta kita melakukan aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa umat. Berdoa selesai. Teman-teman yang berkumpul dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai dengan materi, Pak Guru perlu mengabsensi kehadiran Anda Kalvari Baltiari, Hadir, Pak. Enda Kirana, Hadir, Pak. Ola Baransano, Hadir, Pak. Thomas Sawyai, Hadir, Pak. Nagita Sawa, Hadir, Pak. Nurasisa, Hadir, Pak. Salahuddin, Hadir, Pak. Romayon ya. Oke. Apleda Mandurun, Hadir, Pak. Karel Dam. Hadir, Pak. Oke, baik. Semua hadir ya. Iya, Pak. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, Pak Guru perlu memberikan pertanyaan untuk mengingatkan Anda pada pembelajaran kita sebelum kita masuk pada materi hari ini. Perlu Anda simak secara baik-baik, ya. Yang tahu di antara Anda bisa mengacungkan tangan, kemudian Anda bisa menyampaikan pendapat Anda terkait pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak Guru kepada Anda. Perhatikan pertanyaannya. Sebutkan 3 ciri utama dari protista mirip jamur. Sebutkan 3 ciri utama dari protista mirip jamur. Adakah di antara Anda yang bisa menjawab materi kita pada pertemuan yang telah kita lalui? Saya mau guru. Oke, dipersilakan. Baik, protista mirip jamur memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat eukariotik, yang kedua tidak memiliki klorofil, dan yang ketiga dapat menghasilkan spora. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada teman kita.
Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan melalui materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama di hari ini. Yang pertama, Anda bisa lihat pada slide yang ada, kompetisi dasar dan indikator pencapaian. Nah, untuk kompetisi dasar yang perlu dicapai adalah peserta didik dapat mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. Ya, untuk indikator pencapaian yang diharapkan kepada kita dalam proses pembelajaran di hari ini yaitu pada 3.61 mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga atau ganggang. Yang berikut adalah mengelompokkan protista mirip tumbuhan berdasarkan pigmen warnanya dan menganalisis peran protista mirip tumbuhan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, kita perlu perhatikan itu kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, dari tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip tumbuhan berdasarkan pigmen warnanya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan terkait peran dan manfaat protista di dalam kehidupan. Ya, sebelum kita masuk kepada materi inti pembelajaran kita, ya, mungkin permainan ini kita anggap sederhana tapi dapat merangsang kita untuk bagaimana kita bersemangat di dalam belajar, ya. Oke, Pak Guru mulai dengan pertanyaan pertama, ya. Jadi ini sifatnya permainan saja atau ice break dalam mencairkan suasana, tetapi ini dapat memacu kita untuk berpikir. Yang pertama, ya, coba Anda pikirkan. Nah, pertanyaan seperti ini. Seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya berada di kepala. Seluruh tubuhnya berada di kepala. Seluruh anggota tubuh, ya, seluruh anggota tubuh berada di kepala. Apakah itu? Oh, mau. Tak tahu. Iya, ya. Oke, luar biasa, ya. Seluruh anggota tubuh berada di kepala. Itu jawabannya tadi apa? Kutu. Ya, kutu itu makhluk hidup yang hidup di kepala kita. Oke, yang berikut. Bisa-bisanya. Ya, yang berikut. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, munculnya di Koran. ya, luar biasa, munculnya di Koran. koran, ya. Apa? Ya, koran atau surat kabar. Yang terakhir, ditutup menjadi tongkat, dibuka menjadi tenda. Payung. Ya? Payung. Ya, payung. Sekali lagi kita bisa Baik. Oke, baik. Sering dia pakai. Ya. Oke, hari ini kita mulai dengan materi kita. Nah, di sini kita tidak akan ada penayangan video, tetapi kita akan melakukan pengamatan secara langsung kepada alga atau protista mirip tumbuhan. Dan setelah kita melakukan pengamatan, diharapkan bahwa Anda mampu, ya, mengidentifikasi, mampu mengelompokkan, kemudian mampu untuk menguraikan manfaat daripada alga di dalam kehidupan, ya. Nah, di sini ada bahan langsung untuk Anda akan lakukan pengamatan. Nah, setelah Anda melakukan pengamatan, ya, Anda bisa mempresentasikan apa yang Anda lihat dari jenis alga yang Anda amati, ya. Tidak apa-apa, nanti kering juga.
Ini nanti ada kertas, Anda bisa keluarkan, ya. Bisa keluarkan. Nanti kalau nafas keluar bisa buang air buat di apa? Ya. Yang berikut di dalam melakukan pengamatan, Anda sudah ada LKPD yang dibagikan, ya. Dibagikan. Anda bisa menulis ciri-ciri, kemudian Anda bisa mengelompokkan, dan Anda bisa menulis manfaat apa yang Anda dapatkan daripada alga yang Anda amati. Oke, paham? Ya, karena di dalam LKPD itu sudah ada pertanyaan. Jadi, apa yang Anda lihat pada media yang Anda pelajari hari ini, yaitu terkait dengan alga, bisa Anda uraikan. Ya, yang pertama terkait ciri, kemudian ya pengelompokan, dan Anda bisa mengaitkan peranannya dalam kehidupan, ya, sesuai dengan pertanyaan yang Anda temukan pada lembaran kerja peserta didik atau pada LKPD. Oke, silakan Anda bisa melakukan pengamatan bersama dan Anda bisa berdiskusi, ya. Jadi ini karena kerja kelompok, ya, diharapkan supaya Anda semua aktif bisa saling bekerja sama, karena sebentar akan ada pertanggungjawaban, yaitu Anda harus mempresentasikan hasil pengamatan Anda. Oke, ya, silakan Anda bisa melakukan pengamatan. Kalau ini bisa berair, kalau di sini kasih keluar ini rasanya iya terkeluar nanti itu enak gitu sehingga tidak terjadi jam itu.
Ini berarti ciri-cirinya. Oh ini kan Nama ciri-cirinya ini seperti ini kan terkait harus ada makanya kan ada yang sifat multiseluler, ada yang uniseluler lain yang uniseluler dia bisa serang daripada dia mati kayu juga yang dikatakan seperti akar ini tapi pada ini itu membuat terus ada menumpang makan. Nah ini kan kalau ini kita susah lihat, tapi kalau di air kan kita bisa lihat itu lembaran-lembaran kan. Oke, semua sudah selesai? Sudah? Oke, kalau semua sudah selesai, ya. Untuk sesi berikut ini kita akan mendengarkan hasil diskusi ya dari setiap kelompok ya, jadi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, tetapi seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan di awal, kita akan berdiskusi secara bersama-sama sehingga untuk presentasi ini kita akan diwakili oleh satu kelompok saja supaya kita bisa saling berbagi dalam kegiatan diskusi kita dan diharapkan bahwa kita semua bisa aktif untuk mempelajari
alga sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah Anda diskusikan pada kelompok masing-masing. Oke, oleh sebab itu untuk kesempatan ini langsung saja berikan kesempatan untuk salah satu kelompok dari Anda ya. Boleh dia tentukan kelompok mana, tetapi kelompok yang siap untuk presentasi untuk yang pertama kali mewakili kelompok 2 dan kelompok 3 atau kelompok 1. Silakan. Oke, baik. Untuk kelompok 1 kita silakan. Untuk teman-teman lain bisa menyimak atau bisa melihat hasil diskusi ataupun hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, dari hasil diskusi mereka atau pengamatan mereka terkait materi kita pada hari ini. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, saya Ulasandra Baransano, teman saya. Dan saya Enda Kirana. Kami akan membahas tentang alga coklat atau yang biasa disebut sebagai sargassum yang akan dibahas presentasikan oleh teman saya Enda Kirana. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan membahas tentang alga coklat atau biasa disebut dengan sargassum. Di sini bisa dilihat ada akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun ini bukanlah akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Ini hanyalah modifikasi agar sargassum ini melekat pada substrat. Substrat sendiri bisa pasir ataupun batu. Kemudian di sini ada bola-bola kecil. Ini adalah gelembung udara. Gelembung udara ini berfungsi untuk sargassum sendiri mengapung di permukaan laut. Baik, adapun ciri-ciri dari sargassum sendiri, yang pertama adalah uniseluler atau multiseluler. Kemudian memiliki klorofil dan pigmen warna lainnya. Kemudian reproduksi aseksual dan seksual, hidup di air dan tempat lembab, kemudian bersifat autotrof. Bioful yang ketiga, biofertilizer, kemudian antibakteri, anti-tumor, anti-kanker, anti-fouling, antivirus, dan krim kosmetik. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari alga coklat atau sargassum. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah menampilkan hasil diskusi melalui presentasi di saat siang hari ini. Sekali lagi berikan aplaus yang paling luar biasa. Oke, mari silakan duduk kembali. Oke, yang berikut kita akan berdiskusi terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 1 tadi, tetapi juga hasil diskusi dari setiap kelompok terkait dengan apa yang Anda lihat daripada setiap alga yang sudah ada di depan kita masing-masing, ya, atau media pengamatan kita. Nah, sesuai dengan lembar kerja kita, yaitu LKPD yang ada pada kita masing-masing, ya. Mungkin bagus perlu menampilkan di layar supaya kita akan lihat secara bersama-sama. Nah, Anda bisa perhatikan pada bagian yang pertama, ya. Jadi dalam diskusi ini tidak ditentukan kelompok mana yang menjawab. Ya, guru percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang luar biasa dan Anda telah melakukan diskusi dan juga melakukan pengamatan dari setiap bahan pengamatan yang ada di depan Anda, dan Anda sudah punya jawaban masing-masing terkait dengan materi kita saat ini. Ya, bagian yang pertama yang perlu kita diskusikan yaitu mengapa sampai alga ini dikatakan tidak seperti tumbuhan lainnya, ya. Kalau kita lihat pada tumbuhan hijau, ya, itu ada yang punya akar, punya batang, tapi juga punya daun, ya, tetapi juga mungkin buah, ya, dan juga
berbagai macam hal yang lainnya. Nah, tetapi pada alga ya dia dikatakan punya akar, batang dan daun, tapi itu bukan bagian daripada akar dan batang daun yang sesungguhnya ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih terperinci daripada bagian yang pertama ini ya, atau sudah jelas? Ya, silakan. Karena alga tidak memiliki akar, batang, dan daun sesungguhnya seperti yang dimiliki tumbuhan pada umumnya. Karena dikatakan tidak sama dengan tumbuhan pada umumnya karena dia tidak punya akar, batang, dan daun ya. Oke, ya kita berikan aplaus dulu untuk teman kita. Ya, jadi itu pada bagian yang pertama ya. Kenapa alga dikatakan tidak sama dengan tumbuhan yang lainnya? Karena itu ya, kita lihat dia punya daun ya, ada lembaran daun, kemudian ada punya seperti akar, kemudian ada punya seperti batang ya. Tetapi itu semu ya, tidak seperti yang ada pada tumbuhan lainnya ya. Itu yang membedakan sehingga alga ini tidak dikelompokkan dalam dunia tumbuhan ya. Nah, yang berikut, hal yang berikut yang perlu didiskusikan yaitu apa peran alga di dalam ekosistem perairan dari hasil diskusi Anda pada kelompok masing-masing. Bisa Anda ya? Oke, silakan. Fungsi utama dari ekologi perairan sebagai sumber makanan utama yang kaya protein bagi makhluk hidup lain. Bisa diulangi? Yang lebih kuat. Fungsi utama dari ekologi perairan sebagai sumber makanan utama yang kaya protein bagi makhluk hidup lainnya. Jadi sebagai apa tadi yang dikatakan oleh teman kita? Sebagai Sebagai sumber makanan ya bagi ekosistem perairan ya, tetapi juga bagi manusia ya. Nah, makanya alga ini sangat memiliki peran yang begitu luar biasa ya. Nah, yang berikut, apa yang menyebabkan alga dijadikan sebagai bahan makanan? Ada yang bisa memberikan tanggapan dari hasil diskusi kita? Apa yang menyebabkan alga dijadikan sebagai bahan makanan? Oke, silakan bisa berdiri dan Anda bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapat Anda. karena alga mengandung sejumlah mineral, protein, vitamin, dan karbohidrat. Karena alga memiliki sejumlah mineral, protein, vitamin dan karbohidrat. Ya, luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus dulu untuk kita. Iya. Yang berikut yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama dari hasil pengamatan Anda pada setiap kelompok. Apa manfaat alga di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini lebih khusus bagi kehidupan kita sebagai manusia ya. Apa manfaat alga di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan di belakang teman kita bisa berdiri dan bisa mengungkapkan pendapat Anda. Sebagai bahan makanan, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan produk kecantikan, dan sebagai pupuk dalam bidang pertanian dan perkebunan. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus, kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu salah satu atau beberapa manfaat alga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, ya, bahan kecantikan seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok satu tadi ya, yang kita sudah ikuti secara bersama-sama. Baik, yang berikut. Adakah di antara Anda yang bisa menguraikan atau menyebutkan ciri-ciri daripada alga? Saya. Oke, silakan. Ciri-ciri alga. Uniseluler, memiliki klorofil dan pewarna lainnya. Reproduksi aseksual dan seksual, hidup di air dan tempat lembab, bersifat autotrof. Oke, luar biasa. Sekarang kita bilang ya, jadi itu beberapa ciri ya yang dimiliki oleh alga ya.
Pertama, pada umumnya itu alga memiliki klorofil sehingga dia bisa berfotosintesis. Nah, yang berikut adalah dia bersifat autotrof, ya, beda dengan makhluk hidup yang lain, ya. Apalagi kita manusia. Manusia itu dia bersifat heterotrof, ya, sehingga dia bergantung kepada makhluk hidup yang lain karena dia tidak mampu untuk menyediakan makanan sendiri, ya. Yang bedanya alga, ya, walaupun dia tidak sama dengan tumbuhan lain, tetapi dia mampu menghasilkan makanan sendiri karena dia punya klorofil, ya. Nah, dan juga ada punya pigmen warna lainnya. Tapi klorofil inilah yang membuat alga itu mampu untuk berfotosintesis dan mampu untuk membuat makanan sendiri. Nah, yang berikut, adakah yang bisa menguraikan sistem reproduksi daripada alga? Jadi bagaimana cara alga itu dia meregenerasikan keturunannya, atau bagaimana cara alga itu memperbanyak diri? Oke, silakan berdiri dan bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan atau pendapat Anda. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, ya. Ya, jadi secara umum alga punya dua, ya, sistem reproduksi, yaitu yang pertama Seksual dan aseksual, ya. Nah, seperti kita ketahui, aseksual berarti melalui perkawinan, ya, atau peleburan hasil kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara kalau secara vegetatif yaitu melalui pembelaan diri, ya, jadi dia mampu memperbanyak diri, menggandakan diri, ya. Oke, yang berikut, apakah protista mirip tumbuhan memiliki alat gerak? Jadi menurut Anda kira-kira protista itu, kan kita tahu dia tidak mirip tumbuhan, kira-kira ada yang dapat berpindah tempat atau bergerak atau tidak? Menurut Anda, sesuai dengan hasil diskusi kelompok Anda, kemudian berdasarkan hasil pengamatan Anda. Ya? Ada? Oke, silakan. Tadi pertanyaannya apakah protista mirip hewan dapat bergerak? Ya. Jawabannya iya, dapat bergerak karena memiliki alat gerak seperti flagella. Oke, luar biasa sekali, ya. Karena mari kita bisa. Iya, seperti yang tadi dikatakan bahwa alga itu dapat bergerak, ya. Makanya kalau di awal itu kita pelajari alga itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Yang uniseluler salah satunya seperti plankton, ya, yang kita jumpai pada air laut. Nah, kita jumpai pada air laut. Nah, dia itu mampu berpindah tempat atau mampu untuk bergerak. Nah, seperti plankton. Nah, yang berikut, uraikan macam-macam pigmen warna pada alga sesuai dengan hasil pengamatan kelompok atau hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, silakan. Cyanin warna biru, xanthophyll warna kuning, karoten warna keemasan, cyclosamiden warna biru. Oke, sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, demikianlah hasil diskusi kita dari apa yang Anda amati melalui proses pembelajaran kita pada materi alga di saat siang hari ini, ya. Ya, mungkin di akhir kegiatan kita nah, di sini ada soal diagnostik atau post-test, ya, yang Pak Guru akan bagi terdiri dari 2 soal. Nah, tujuan dari post-test ini adalah untuk mengukur sejauh mana Anda menguasai materi yang telah dipelajari hari ini, ya. Jadi kita akan mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Anda terkait materi pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi di sini ada soal, silakan Anda kerja. Waktu kita 10 menit. Ya, ini bukan
kerja kelompok, masing-masing kerja sendiri. Orang tanya lain aku iya. Dia full ya loh. Oke, sudah? Sudah. Ya, karena waktu kita juga sudah selesai ya. Silakan Anda bisa, salah satunya bisa mengumpulkan hasil kerja dari teman-teman yang lain. Oke, sudah dikumpulkan. Dari seluruh kegiatan pembelajaran kita, ya, Pak Guru mau Anda bisa mengungkapkan apa yang Anda dapatkan atau sejauh mana pemahaman Anda terkait materi yang telah Anda ikuti hari ini yang berkaitan dengan alga, ya, atau Anda bisa merefleksikan seluruh bagian materi daripada alga yang kita pelajari hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan suara yang kuat supaya kita semua bisa tahu kira-kira apa manfaat yang Anda dapat setelah Anda mempelajari materi hari ini. Kami telah memahami apa itu alga atau protista yang menyerupai tumbuhan. Kami dapat mengelompokkan jenis-jenis alga atau ganggang. Kami juga dapat mendefinisikan ciri-ciri dari alga atau ganggang, serta dapat mengetahui manfaat alga atau ganggan dalam kehidupan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu kepada baik. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita atau kegiatan pembelajaran kita di hari ini, perlu Pak Guru sampaikan kepada kita untuk mari kita punya semangat, kita punya niat untuk terus belajar, ya. Karena tanpa belajar maka apa yang menjadi harapan, cita-cita, impian kita tidak akan pernah tercapai, ya. Nah, mari terus semangat, terus punya kemauan, terus berusaha bekerja keras sehingga apa yang menjadi cita-cita Anda bisa dicapai dengan baik. Ya, demikian hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, salah satu dari Anda bisa memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, semua bangkit berdiri. Teman, Silakan. baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada saat siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Teman-teman, silakan. Ya, barangkali yang terakhir dari Pak Guru mengakhiri kegiatan kita. Pak Guru berikan pantun untuk kita, dan ini bisa memotivasi kita. Pantun ini berbunyi seperti demikian. Hari ini, hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih siswa semua sudah berkenan mendengarkan saya. Demikian dengan mengucapkan selamat siang. Siang, Pak.